kasih Tuhan, hari ini kita peringati Hari Raya Pentakosta. Hari Raya Pentakosta jatuh pada hari ke-50 sesudah Paskah. Berarti ini hari yang ke-50 ketika Bapak merayakan Paskah, dan hari ini hari yang ke-50. Pentakosta sudah dirayakan sejak Perjanjian Lama oleh umat Yahudi, dan itu sebagai hari raya pesta syukur panen. Saudara-saudara, dalam ucapan syukur itu, orang-orang Yahudi membawa hasil panen, membawa gandum mereka, serta membawa penyerahan korban sebagai buah hasil untuk mensyukuri berkat Allah serta pemeliharaan Allah. Sebab itu saudara, Hari Raya Pentakosta juga dikenal dengan nama Hari Raya 7 Minggu. Hari Raya 7 Minggu, 7 kali 7, 49. Dan pada hari yang ke-50 itulah puncak perayaan orang Yahudi untuk mensyukuri berkat-berkatnya serta pemeliharaan yang Tuhan berikan. Hari yang ke-50 adalah puncak bagi orang Yahudi, atau Yahudi menyerahkan hasil panen mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Perjanjian Lama, dalam Perjanjian Baru, Hari Raya Pentakosta adalah hari dimulainya penggenapan janji Yesus bagi para murid. Saudara, kemarin tanggal 18 Mei kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus berjanji bahwa akan mengutus Roh Kudus sebagai penggantinya agar para murid mendapatkan kuasa untuk mereka dapat memberitakan Injil, untuk mereka dapat bersaksi. Dan saudara, janji Yesus digenapi dengan turunnya Roh Kudus kepada para murid, dan mereka mengalami kuasa itu. Dan peristiwa itu terjadi pada saat perayaan Pentakosta, pada saat perayaan syukur pesta panen yang dilakukan oleh orang Yahudi. Dan saudara, apa yang mereka lakukan itu lakukan di Yerusalem sebagai pusat. Orang-orang semua berjumpa di sana untuk menyembah Tuhan, mensyukuri dan melakukan pesta syukur. Bapak mau bayangkan bahwa pada perayaan Pentakosta itu, maka terjadilah janji Tuhan dipenuhi, Roh Kudus dicurahkan. Itu berarti Bapak dapat membayangkan bahwa Yerusalem tidak sepi, karena datang segala orang dari berbagai penjuru melakukan perayaan itu, puncak pada hari ke-50. Dan Bapak Mama Saudara, dalam bacaan kita di sini terjadilah pemenuhan janji Tuhan. Turunlah Roh Kudus kepada para murid, dan mereka mengalami kuasa itu. Dikatakan dalam bacaan kita ayat 2 dan ayat yang ketiga, terjadi sesuatu yang dahsyat, dan akhirnya turunlah Roh Kudus. Jadi saudara-saudara yang terkasih, pencurahan Roh Kudus bertepatan dengan hari raya orang Yahudi, yaitu syukur pesta panen. Lalu kemudian kita sebut dengan pencurahan Roh Kudus. Jadi itu makna Pentakosta yang sudah dilakukan dari Perjanjian Lama. Lalu di Perjanjian Baru itu mereka masih tetap melakukan. Dan hari ini kita merayakan Pentakosta sebagai hari di mana penggenapan janji Yesus bagi para murid. Roh Kudus dicurahkan. Bapak Mama, saudara yang terkasih, ada beberapa hal penting yang digambarkan dalam teks bacaan kita hari ini yang perlu potong ingat dan potong catat. Kalau tidak salah ada 4 bagian. Saudara, yang pertama dikatakan dalam ayatnya yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Saudara, ini menyebutkan tentang suatu gerakan yang dinamis. Roh Kudus adalah roh
Karena berdasarkan ayat yang kedua, terjadi tiupan angin yang keras memenuhi seluruh rumah. Roh yang menggerakkan, dia tidak statis. Yang kedua, ayat yang ketiga, kita bisa lihat, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Bapak Mama Saudara yang terkasih, dikatakan api. Api itu sumber power. Api itu simbol kuasa. Kita dapat menyebut bahwa Roh Kudus itu adalah kuasa. Roh Allah yang dicurahkan kepada setiap orang percaya. Dan saudara yang menarik dikatakan bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang ketiga. Jadi Bapak Mama Saudara yang terkasih, yang turun itu bukan lidah api yang besar sekali yang raksasa, bukan. Tetapi saudara-saudara, yang turun itu adalah lidah-lidah api kecil-kecil dan hinggap di tiap-tiap orang. Dia bukan turun raksasa besar dan penuhi ruangan, tetapi turun dalam lidah-lidah api kecil lalu hinggap di tiap-tiap orang. Bapak Mama Saudara yang terkasih, seakan-akan mau mengatakan kepada kita begini, bahwa pencurahan Roh Kudus itu sangat personal, atau apa, dia bersifat pribadi, tidak kolektif. Sehingga saudara, kalau Roh Kudus mau dicurahkan, jangan kau mengklaim bahwa Roh Kudus itu hanya terdapat di satu kelompok. Roh Kudus itu hanya terdapat di satu gereja. Dia tidak, artinya dia bersifat personal, bersifat pribadi, satu-satu dapat. Dan ini saudara menunjukkan bahwa Roh Kudus itu menyangkut pribadi seseorang, bukan kelompok tertentu, bukan gereja tertentu, bukan persekutuan tertentu, tidak. Ada orang yang mengklaim bahwa di ketemu persekutuan ada Roh Kudus, di itu persekutuan tidak ada Roh Kudus. Di gereja A ada Roh Kudus, di gereja D tidak ada Roh Kudus. Saudara-saudara, ini yang saya mau tegaskan bahwa Roh Kudus itu bersifat personal, bersifat pribadi, tidak kolektif. Jadi dia menyangkut pribadi tertentu. Itu yang kedua yang perlu kita catat. Yang ketiga, dari ayat yang kelima dan ayat yang keenam, Bapak Mama bisa perhatikan di situ, baca dalam hati. Dikatakan saudara, dari segala bangsa berkerumun orang banyak. Kekasih-kekasih Tuhan, ayat ini mencatat bahwa di situ ada banyak orang. Perlu garisbawahi, ada banyak orang. Berarti ada saksinya banyak. Makanya kalau ada orang yang menyangkali lalu bilang bahwa itu hanya karangan ceritanya orang Kristen, itu hanyalah isapan jempol semata. Tetapi saudara dikatakan di Yerusalem dia orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka ikut mendengar bunyi itu. Jadi bukan hanya para rasul yang mendengar. Ada orang yang menyangkalinya lalu mengatakan bahwa itu hanyalah tipuan-tipuan para murid, menceritakan sebuah kebohongan. Tetapi perlu yang perlu mencatat adalah bahwa Alkitab mengatakan bahwa di situ ada banyak orang. Banyak orang mendengar. Jadi peristiwa pencurahan ini bukan mengacu pada pendapat atau perasaan seseorang, tetapi berdasarkan pada fakta, berdasarkan kepada kebenaran real yang disaksikan banyak orang, bersifat objektif bukan subjektif. Itu yang ketiga. Yang keempat, itu ada di ayat 4, ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Saudara, ayat ini, ayat 4, 6 sampai 11, itu dampak ketika orang mengalami pencurahan Roh Kudus atau mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dikatakan
Mereka berbicara dalam bahasa yang lain seperti dalam ayatnya yang ke-9. Bahasanya orang Partia, bahasa orang Media, bahasa Elam, berbahasa Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, dan seterusnya. Ada begitu banyak bahasa, ada bahasa Arab. Saudara, banyak orang mendengar para rasul berbicara dalam berbagai bahasa. Bahasa kita sendiri, bahasa manusia. Mereka berbicara tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah, tapi dalam bahasa yang berbeda-beda. Dan dampak berikut, Roh Kudus membuat orang memahami firman itu. Artinya ketika para rasul berbicara, walaupun dong bukan orang Kapadokia, tetapi mereka berbahasa pakai mereka pembahasa sendiri, tetapi orang Kapadokia, mereka mengerti. Mereka mendengar bahwa para rasul omong pakai bahasa Kapadokia, yang sebenarnya para murid omong pakai dalam bahasa sendiri. Tetapi yang kita tangkap, yang orang Kapadokia tangkap, mereka berbicara pakai bahasa Kapadokia. Nah, saudara-saudara, dan Roh Kudus membuat orang memahami firman itu. Makanya tidak heran selesai Petrus berkhotbah di dalam ayat 41-35, kira-kira 3.000 jiwa langsung percaya, ada pertobatan. 3.300 jiwa, 3.000 jiwa, 3.000 jiwa langsung percaya dan bertobat. Pencurahan Roh Kudus tidak membuat orang tidak paham firman Tuhan, tetapi pencurahan Roh Kudus terjadi dan membuat orang paham tentang firman Tuhan. Mereka langsung memahami firman. Dan saudara, kita lihat ada reaksi dari peristiwa Pentakosta. Apa reaksi dari peristiwa Pentakosta? Ayat 12, ayat 13 dan seterusnya dikatakan ada yang tercengang, ada yang termangu-mangu, tetapi ada juga yang menolak dan menyindir. Dong bilang masih pagi hari mah dong sumaho. Ada yang terima, ada yang terima, dan bahkan ada yang menyindir. Bapak Mama, saudara yang terkasih, artinya pekerjaan dari Roh Kudus bisa ada dua reaksi, menerima atau menolak. Dan ini biasanya kadang-kadang kalau ada yang menolak, atau tersinggung. Tetapi saudara, ini biasa saja jangan tersinggung. Karena dari dulu pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Allah, ada yang terima, juga ada orang yang menolak. Dan kita bisa lihat dalam ayat 17 sampai ayat 21, itu hasil dari menerima. Orang yang punya reaksi menerima, itu hasilnya di ayat 17 sampai ayat 21. Pemahaman itu 4 catatan penting yang perlu kita ketahui bersama dari teks bacaan kita. Mari kita tarik pada kehidupan sehari-hari. Apa makna firman Tuhan bagi kita hari ini? Bapak, Mama, saudara yang terkasih, saya mau meluruskan tentang istilah berbahasa roh. Di sini ada dalam berbahasa roh dan berbahasa lain. Saya mau meluruskan tentang berbahasa roh. Kalau berbahasa lain itu seperti yang tadi saya sudah sampaikan dalam ayat yang ke-9. Pokoknya membuat orang paham. Artinya kalau Roh Kudus dicurahkan, kau mengalami pencurahan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, kau ngomong orang mengerti. Itu yang pertama ya. Jadi Bapak Mama, misalkan saya ini selalu tahu bahasa Korea, tetapi saya berbicara dalam bahasa Korea dan orang Prancis bisa mengerti, atau omong bahasa daerah saja, omong pakai bahasa Timur, tetapi orang Rote yang tahu bahasa Timur, orang Sumba yang tahu bahasa Timur, dia mengerti. Saudara,
ini yang kira-kira yang terjadi pada Pentakosta itu. Ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, saya bukan orang Sumba, tapi saya berbicara dalam bahasa Timur, tapi orang Sumba dengar saya ngomong pakai bahasa Sumba. Itu kira-kira yang terjadi hal yang pertama. Yang kedua, yaitu mungkin saya diberikan talenta untuk dapat berbicara dengan fasih dalam bahasa Sumba, yang sebenarnya saya suka bahasa Sumba. Jadi itu kira-kira yang terjadi pada Pentakosta. Begitu ya Bapak Mama. Nah Bapak Mama, saudara yang terkasih, itu tentang berbahasa lain. Mari kita lihat sama-sama tentang artinya bahwa ketika dalam berbahasa lain, intinya mereka mampu mengerti. Orang-orang langsung mengerti. Tetapi kalau dalam bahasa roh, kau dapat merujuk pada pertama Korintus pasal 14. Bapak Mama pulang dan baca pertama Korintus pasal 14. Di sini kita akan menemukan perbedaannya. Ini orang senang untuk mengerti. Dan teristimewa kalau lihat dalam pertama Korintus pasal 14 ayat 27. Nah, Bapak-Bapak, saudara, kita menemukan perbedaan orang ngomong kita tidak mengerti. Kenapa? Sebab itu bukan bahasa yang membuat orang paham. Rasul Paulus bilang, ada yang bisa menafsirkan, baru dirimu bisa tampil. Dia pakai bahasa yang kau saling mengerti, bukan bahasa dunia, bukan bahasa lain. Dan ketika orang ngomong, ada yang mengerti. Tetapi Rasul Paulus bilang harus ada yang bisa menerjemahkan, walaupun itu bukan bahasa manusia. Harus ada yang bisa menerjemahkan. Tetapi kalau tidak bisa menerjemahkan, duduk diam-diam kau jangan tampil. Karena nanti orang akan rasa bahwa itu sesat. Tetapi kita bisa lihat kembali di ayat 28 Bapak. Bapak bisa baca di ayat 28 pertama Korintus 14 ayat 28. Di situ dikatakan bahwa kalaupun juga orang tidak mengerti, soalnya ada yang bisa menerjemahkan, itu artinya dia berbicara dengan diri sendiri dan dirinya berbicara dengan Allah, walaupun bukan pakai hukum bahasa. Bapak Mama, saudara yang terkasih, sekali lagi Paulus bilang ada yang bisa menafsirkan baru dirimu tampil. Makanya terjemahan yang tepat bukan bahasa roh, tetapi dalam dia punya pertama Korintus itu dipakai bahasa asli ya, bahasa Yunani yaitu glossolani. Glossolani yang artinya lidah atau bahasa lidah. Berkata-kata dan lidahnya tak boleh di situ. Bapak mau pernah kok dengar ada orang yang ngomong bahasa yang jelas-jelas dan dia lidah yang bermain di situ. Tetapi itu bukan dibuat-buat. Saya tahu kalau ada yang buat-buat, saya sudah berani mengatakan bahwa itu dibuat-buat. Tetapi kalau memang roh bekerja, dia lidah akan menari di situ. Dan orang tidak akan mengerti itu bahasa. Tetapi sekali lagi Paulus bilang harus ada yang bisa menerjemahkan. Kalau tidak, itu hanya untuk dirimu sendiri dan juga untuk dirimu dengan Allah, berbicara dengan Allah dalam bahasa lidah. Sebenarnya bukan bahasa roh, bahasa lidah, glossolani. Jadi ini beda dengan peristiwa di Kisah Para Rasul. Beda dengan peristiwa Pentakosta. Kalau peristiwa Pentakosta adalah bahasa lain yang adalah notabene bahasa manusia dari setiap daerah, dari setiap negara. Tetapi bahasa roh atau bahasa lidah itu bahasa yang turun langsung dari Allah.
Bapak Mama, saudara yang terkasih, jadi yang benar itu bahasa lidah, karena pakai kata glossolalia, leleos. Glossol artinya lidah, leleos artinya berbicara. Berbicara dengan bahasa lidah. Itu lidah yang bermain sehingga melafal sesuatu yang orang tidak paham. Makanya kadang-kadang ada orang bilang itu gila. Tetapi jangan pernah kau mengatakan demikian, kau sampai tahu. Jangan juga kau mengatakan bahwa orang buat-buat. Kalaupun dia buat-buat itu dia berusaha dengan Tuhan Allah. Tetapi kau juga jangan mengklaim orang yang beromong dengan bahasa-bahasa yang tidak kau mengerti lalu kau bilang dia gila. Bapak Mama, kalau tanya saya tidak berani bilang begitu. Saya tidak berani bilang bahwa itu dong buat-buat. Tetapi saudara Rasul Paulus, artinya bahwa saya yakin bahwa Rasul Paulus ini tidak berbohong. Dia tidak omong kosong. Itu adalah bahasa pemberian Allah. Tiba-tiba dia mampu berbicara dengan sesuatu yang tidak dimengerti, tetapi harus ada yang dimampukan untuk mengartikannya. Tetapi jika tidak ada yang mampu untuk mengerti, hendaklah dia berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Pertama Korintus 14 ayat 28. Jadi Bapak Mama, saudara yang terkasih, Roh Kudus memampukan saudara dan saya untuk paham, kau pahami kebenaran. Maka sangat penting siapapun saudara, kau harus memperoleh Roh Kudus supaya apa yang saudara katakan itu dengan mudah dipahami oleh orang lain. Contoh Bapak Mama, di tempat kerja sebagai pemimpin, ketika saudara memberikan komando apapun itu, engkau butuh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya saudara omong di orang itu, orang langsung tangkap dan paham. Butuh Roh Kudus. Kau butuh Roh Kudus supaya apa yang kau komandokan, apa yang kau omong itu ditangkap dan dipahami. Sama dengan kita sebagai bawahan, engkau butuh Roh Kudus untuk bisa paham. Roh Kudus bukan cuma pakai dalam pelayanan gereja seperti ini. Dimanapun Roh Kudus, dia mampu menolong, memudahkan saudara untuk memahami dan menggerakkan saudara untuk bikin orang lain jadi paham. Bapak Mama, saudara yang terkasih, tetapi bagaimanapun sampai sekarang akan ada yang menerima dan ada yang menolak. Roh Kudus sudah dicurahkan, akan ada yang menerima, akan ada yang menolak. Akan tetapi, saudara ingat, kau yang merayakan Pentakosta, kau yang percaya kepada Kristus, kau bilang kau menanti Tuhan punya janji, maka janji Tuhan sudah dipenuhi, bahwa dia pergi naik ke sorga, tetapi dia akan mengutus Roh Kudus. Saudara dan saya harus percaya bahwa kita sudah menerima Roh Kudus, dan itu artinya saudara dan saya sebagai orang percaya, kau harus melanjutkan kau punya misi ini. Kalau sudah terima Roh Kudus, ada tanggung jawab yang harus kita laksanakan, yaitu apa? Ceritakanlah kebenaran, kerjakanlah kebenaran. Setelah cerita, kerjakan itu kebenaran. Bukan hanya kau cerita-cerita saja, tetapi selesai cerita, lakukanlah kebenaran itu dalam hidup sehari-hari. Soal orang mau terima atau tidak, itu bukan wilayah saudara dan saya. Karena selalu akan ada dua reaksi, terima atau menolak. Yang penting, saudara mengerjakan tugas tanggung jawab sebagai orang percaya. Amin. Ceritakanlah kebenaran itu dan lakukanlah. Orang terima pesone itu bukan yang urusan, itu urusan Tuhan. Bapak Mama, saudara yang terkasih, rasul-rasul ketika Tuhan Yesus bangkit, kau tahu apa sikap dari para murid, para rasul? Mereka ketakutan, mereka bersembunyi,
termasuk dengan Petrus. Karena apa? Karena mereka takut. Tetapi saudara, pas pencurahan Roh Kudus, Petrus maju di depan banyak orang, dia maju di depan mahkamah agama, dan dia berbicara dengan lantangnya, dia berbicara dengan fasih, berkuar-kuar tentang Yesus. Dan itu sangat berapi-api, dan tidak terlihat rasa ada ketekunan dalam hidup dia. Bapak mau saudara yang terkasih, saya mau katakan, kekuatan, power, kuasa yang dinamis menggerakkan, itulah Roh Kudus. Kalau orang bilang dia orang bodoh, dia sudah sekolah. Tetapi kalau dia omong, luar biasa. Percayakah itu Roh Kudus yang bekerja? Kau meremehkan orang bahwa dia sudah sekolah, tapi ketika dia memberikan nasihat, dia seperti orang bijaksana. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus mampu membuat orang mengalami perubahan yang luar biasa. Roh Kudus mengubah sesuatu yang tidak mungkin seperti Petrus menjadi sangat mungkin. Maka saudara menutup firman Tuhan hari ini, saya mau katakan, saudara dan saya membutuhkan Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan. Perlihatkanlah gerakan-gerakan dinamis saudara dengan kuasa Roh Kudus untuk kita mengerjakan tiap-tiap panggilan hidup kita masing-masing. Entah itu di gereja, entah itu di tengah keluarga, di dalam dunia kerja masing-masing, maupun dalam pelayanan. Selamat hari Pentakosta, hari lahirnya gereja. Gereja bisa ada karena Pentakosta itu. Kita merayakan hari ini, merayakan Pentakosta, merayakan lahirnya gereja. Karya Roh Kudus telah diberikan. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.